Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang kami sayangi dan banggakan, yaitu siswa MTS Hidayatul Ulum Kunir Demba Demak. Untuk pertemuan pada kali ini kita masuk ke materi bab pertama, yaitu pelajaran prakarya, yaitu tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, apa? Itu yang pertama kita bahas tentang kayu. Nah, kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Itu setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan sendiri. Dan contohnya yaitu hiasan topeng dari kayu jati. Nah, itu yang contoh pertama. Kemudian yang kedua, miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Selanjutnya, dari bahan ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar. Kemudian teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi. Kemudian, nah ini contohnya, contoh dari ranting kayu yaitu nih, nah ini contohnya. Kemudian ini berupa hiasan dinding. Nah, kemudian yang contoh kedua yaitu menjadi meja diskusi, menjadi di meja ya. Itu contoh dari ranting kayu. Nah, hasil produknya itu. Kemudian yang ketiga yaitu bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, karena bambu itu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Nah, di Indonesia itu merupakan wilayah tropis. Contoh dari kerajinan kayu atau bambu, kayu bambu itu contohnya yaitu bisa menjadi bingkai foto. Nah, ini bingkai foto. Kemudian yang kedua bisa menjadi hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Ini hiasan lampu, bagus kan? Nah, kemudian yang keempat, rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Kemudian contoh hasil dari bahan rotan itu bisa dibuat untuk kursi, nah, kursi ya. Kemudian ini kursinya ringan, unik dan dinamis. Unik.
Kemudian yang kedua yaitu sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan. Nah, ini tasnya mahal nih kalau dibuat. Kemudian yang kelima yaitu tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni. Dan contoh dari tempurung kelapa yaitu bisa dibuat lampu hias, kemudian bisa juga ini lampu hias contohnya. Kemudian yang kedua yaitu bisa dijadikan miniatur atau bisa juga peralatan minum yang unik. Kemudian untuk sebab yang kedua yaitu tentang karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Tadi yang pertama yaitu kayu. Untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat, atau dalam bahasa Inggrisnya carving. Kemudian yang teknik carving atau memahat adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Kemudian berapa ini contohnya proses dari memahat tadi. Ini hasil dari pahatan dari kayu dan kerajinan kayu. Kemudian yang kedua, bambu. Kerajinan anyaman bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Nah, ini proses pembuatan dalam pengrajinan bambu tadi. Nah, prosesnya kemudian dianyam. Kemudian yang ketiga yaitu rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, kemudian penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pendesain atau pemulihan. Setelah itu pengasapan, pelurusan atau pertengkokan, dan pengawatan. Nah, ini proses dari tadi dalam sebelum digunakan itu diproses terlebih dahulu supaya bisa menghasilkan produk yang bagus. Kemudian yang keempat, tempurung kelapa. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Untuk lebih mudahkan dalam mengerjakannya, gunakan kaca untuk membersihkannya, untuk membersihkan kelapa tempurungnya. Nah, ini prosesnya untuk
pengelupasan kelapa terlebih dahulu, kemudian ini dibersihkan dengan alat yang contohnya tadi kaca. Itu saja dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, jaga kesehatan, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sehat selalu. Akhiri pertemuan pada pagi hari ini, sukses selalu, semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.